Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi untuk kelas 10 IIS semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam ataupun mengkaji tentang unsur cuaca dan iklim, yaitu tentang kelembaban udara. Biasanya siswa itu mengalami kesulitan dalam menghitung kelembaban udara. Semoga video yang singkat ini bisa membantu kalian dalam memperdalam materi kalian tentang kelembaban udara. Oke, kita kaji apa itu kelembaban udara ya. Kelembaban udara adalah bisa diartikan jumlah uap air yang terkandung dalam udara, atau disebut juga kelembaban itu adalah humidity ya. Itu dibagi dua. Kelembaban udara itu ada kelembaban udara mutlak atau absolut dan relatif ataupun nisbi. Yang kelembaban mutlak, kelembaban mutlak itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa gram uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik udara. Jadi berapa gram uap air yang tertampung atau terkandung dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembaban nisbi ataupun relatif yaitu bilangan yang menunjukkan persen, berapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang ada dalam udara dan jumlah uap air maksimum ataupun nilai jenuh yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Sedangkan alat mengukur kelembaban udara itu disebut higrometer. Oke, biasanya yang sering keluar pada soal-soal geografi untuk dinamika atmosfer, terutama untuk kelembaban udara itu mencari atau menghitung kelembaban relatif ataupun nisbi ya. Maka digunakan rumus kurang lebih begini. Rumus pembentukan kelembaban relatif ataupun nisbi. Kelembaban relatif itu sama dengan kelembaban mutlak berbanding atau dibagi nilai jenuh ataupun maksimum udara dikalikan 100%. Oke, contoh soal 1 ya. Di sini ada soal suatu udara di sebuah ruangan laboratorium dengan ukuran 3x3x3 meter ataupun volumenya 27 meter kubik mengandung uap air sebanyak 378 gram. Dan pada suhu udara 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 20 gram. Maka yang ditanyakan adalah kelembaban relatifnya. Oke, kita cari dulu kelembaban mutlaknya ada berapa. Kelembaban mutlaknya adalah uap air dalam 1 meter kubik udara, berarti 378 gram dibagi volume ruangan 27 meter kubik, ketemunya 14 gram. Nilai jenuh udaranya 20 gram. Tinggal masukkan ke rumus. Kelembaban relatif sama dengan kelembaban mutlak dibagi nilai jenuh udara kalikan 100%. Maka kelembaban relatifnya adalah 14 gram dibagi 20 gram dikalikan 100 sama dengan 70%. Jadi kelembaban relatif di ruangan laboratorium tadi adalah 70%. Oke, lanjut untuk contoh soal kedua. Ini ada soal jika pada suhu 25 derajat Celcius udara terkandung uap air 20 gram per meter kubik, sedangkan maksimumnya mencapai 25 gram per meter kubik, maka kelembaban relatifnya adalah, pilihannya ada 5%, 20%, 80%, 90% ataupun 95%. Oke, kita akan cari ya kelembaban relatifnya. Oke, pada slide berikutnya. Oke, untuk penyelesaian contoh soal 2 tadi adalah kita cari dulu kelembaban mutlaknya berapa. Di situ adalah kelembaban mutlaknya adalah 20 gram ya. Kemudian nilai jenuhnya berapa? Tadi dikatakan 25 gram. Ya, tinggal masukkan aja, ingat rumusnya. Kelembaban relatif atau nisbi sama dengan kelembaban mutlak dibagi nilai jenuh ataupun nilai maksimum udara dikalikan 100%. Tinggal masukkan 20
dibagi 25 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi kelembaban relatifnya adalah 80%. Jadi jawabannya tadi di option berapa itu tadi ya. Pokoknya ketemunya kelembaban relatifnya adalah 80%. Sekian pemaparan yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian dalam menentukan dan menghitung kelembaban udara. Ingat, kelembaban udara itu ada dua ya, kelembaban mutlak ataupun absolut dan kelembaban relatif ataupun nisbi. Biasanya yang soal sering muncul pada soal adalah menentukan kelembaban relatif. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat dan contoh soal yang 1 dan 2 itu bisa membantu kalian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.